Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najmi Thorik dengan NIM 4152101134. Ingin mempresentasikan tugas besar 1 sistem basis data. Yang pertama, ada kelebihan sistem basis data. 1. Pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika ada perubahan data alamat mahasiswa misalnya, maka tidak perlu kita mengupdate semua data di masing-masing bagian, tetapi cukup hanya di satu basis data. Kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja, sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. 3. Keakuratan atau akurasi. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antara data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Keempat, ketersediaan. Dengan basis data, kita dapat membackup data, memilah-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke tempat lain. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu organisasi dari waktu ke waktu membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar. 5. Keamanan. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen. Pengguna diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya. 6. Kebebasan data. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. 7. Pemakaian secara langsung. Basis data memiliki fasilitas untuk melihat datanya secara langsung dengan tool yang disediakan oleh DBMS. Untuk melihat data langsung ke tabel ataupun menggunakan query. Biasanya yang menggunakan fasilitas ini adalah user yang sudah ahli atau database administrator. Yang kedua, ada kekurangan dari sistem basis data. Yang pertama yaitu proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan banyak waktu. Kedua, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Ketiga, sistem lebih rumit sehingga memerlukan seorang ahli. Sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko, sehingga hanya orang ahli yang hanya bisa menanganinya. Yang pertama ada data hierarki, yaitu sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam suatu hierarki yang dimulai dengan bit dan kemudian byte, file, record, files, dan database. Bits merupakan unit terkecil dari data yang dapat diakses oleh komputer, dan satu kumpulan bit yang terdiri 8 bits yang merepresentasikan karakter tunggal dapat berupa huruf, angka, atau simbol. 2. Berkas. Dari zaman aplikasi komputer pertama dalam bisnis pertengahan tahun 50, tahun 1970, organisasi mengatur datanya sampai dengan pendekatan tradisional, yaitu dalam bentuk file. 3. Pendekatan modern. Database merupakan gabungan dari beberapa file yang saling berhubungan dan dapat mengeliminasi permasalahan yang timbul dari pendekatan tradisional, yaitu file. Lalu ada pengorganisasian data 6 tingkat. Yang pertama ada sistem manajemen basis data, yaitu suatu perangkat lunak atau program atau sekelompok program yang dapat memberikan akses ke database. Kedua, gudang data. Pada saat ini organisasi fokus untuk meningkatkan atau mengganti sistem penawaran transaksi online dan memberikan perhatian khusus untuk membuat informasi tersedia pengguna melalui manajemen akses dan pengaturan efisien. Model data 3. Model data logis. Kemampuan seorang manajer untuk menggunakan data adalah sangat bergantung pada bagaimana database terstruktur secara logis maupun fisik. DBMS memisahkan tampilan logika dan fisik dari data. Ini berarti bahwa programmer dan user tidak tahu di mana dan bagaimana data sebenarnya disimpan. Lalu ada ERD dari swalayan.
Terdapat 4 entitas dan 2 relasi. Entitas pertama yaitu member, yang kedua barang, ketiga supplier, dan yang keempat karyawan. Lalu relasinya yaitu ada penjual dan pembeli. Lalu ada 4 jenis struktur topologi dasar. Yang pertama ada topologi ring, yang kedua ada topologi bus, yang ketiga ada topologi star, dan yang keempat ada topologi peer-to-peer. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.